Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang model-model analisis sosiologi dalam pendidikan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya, Radi Zaidan Fadilah. Saya Safira Alia Ramadhani. Dan saya Sri Wahyu Satria. Baik. Yang pertama, model-model analisis ini ada 4 jenis. Yang pertama ada model analisis tentang struktural fungsional. Habis itu ada model analisis konflik, ada model analisis interaksi simbolik, dan model analisis pertukaran. Model analisis struktural fungsional. Kesepakatan atau konsensus akan dinilai di antara masyarakat yang terintegrasi ataupun bersatu dan stabil. Kalaupun terjadi perubahan itu berlangsung perlahan-lahan dalam keadaan seimbang tanpa guncangan, sehingga terbentuk keseimbangan yang dinamis. Tokoh-tokoh dalam model analisis ini itu ada 3. Yang pertama itu ada Emil Durkheim, memberikan penekanan pada pembahasan tahap makro dengan pengkhususan peran pendidikan dalam proses sosialisasi, seleksi, distribusi, pelestarian dan perubahan budaya, dan integrasi sosial, serta memelihara tertib sosial dan keseimbangan sosial. Yang kedua itu ada Talcott Parsons. Seperti halnya Durkheim, Parsons melihat pendidikan sebagai pemegang fungsi sosialisasi dan seleksi. Akan tetapi pada kedua fungsi itu, tekanan pada pentingnya hanya fungsi pertama, yaitu sosialisasi. Selanjutnya ada Sudarja. Mengumumkan pendidikan adalah proses sosialisasi yang dalam diri individu memungkinkan berkembangnya kecakapan dan rasa tanggung jawab, capacity and commitment, yang semuanya diperlakukan dalam melaksanakan peran-peran sosial. Yang kedua ada model analisis konflik. Ada 3 tokoh. Yang pertama Karl Marx, itu mengemukakan bahwa dalam masyarakat kapitalis terdapat 2 kategori manusia, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis adalah kaum minoritas yang menguasai faktor produksi, sedangkan kaum proletar adalah kaum mayoritas warga masyarakat hanya memiliki tenaga dan keterampilan untuk dijual pada kaum borjuis. Yang kedua ada S. Bowles dan H. Gintis. Jadi Bowles dan Gintis melihat bahwa USA menganut sistem ekonomi kapitalis totaliter yang ditandai dengan dominasi kaum minoritas, penguasa dan manajer terhadap mayoritas kaum buruh dan pekerja. Melalui pendidikan, mereka menciptakan kaum elit muda yang akan meneruskan dominasi ekonomi dalam masyarakat. Pendidikan merupakan alat reproduksi langsung masyarakat kapitalis untuk memelihara dan mempertahankan status quo, bukan sarana perubahan sosial untuk menangani kesenjangan kesejahteraan. Status quo itu sebuah frasa dari bahasa Latin yang bermakna keberadaan negara. Secara umum dipakai sebagai salah satu istilah dalam ilmu sosial dan juga politik. Sebutan ini berasal dari kalimat status quo res eran ante bellum. Keadaan sebagaimana ketika belum terjadi peperangan. Selanjutnya ada Louis Althusser. Sejalan dengan analisis Bowles dan Gintis, bedanya adalah bahwa Althusser memandang pendidikan pada masyarakat kapitalis sebagai perlengkapan penguasa dan mempertahankan status quo sebagai perlengkapan yang tidak bercorak memaksa. Selanjutnya,
Oke, selanjutnya ada model analisis interaksi simbolik kritis. Analisis ini memahami realitas sebagai suatu interaksi yang harus dipenuhi. Dalam perspektif ini dikenal nama sosiologi George Herbert Mead pada tahun 1863 sampai 1931 yang memusatkan perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Menurut Turner ada 4 asumsi yang melandasi analisis ini, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol. Yang kedua, manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi. Yang ketiga, manusia berkomunikasi melalui pengambilan pesan. Dan yang keempat, masyarakat terbentuk, bertahan, dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, mendefinisikan, melakukan refleksi diri, dan melakukan evaluasi. Yang selanjutnya, ada model analisis pertukaran. Yaitu manusia adalah makhluk yang rasional, dia memperhitungkan untung dan rugi. Perilaku pertukaran sosial terjadi apabila 1. Perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan yang hanya dapat dicapai. 2. Perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian atau tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, transaksi-transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.